Ini aku ada berita bagus ini ya untuk kalian calon-calon pengangguran. Siapa Pumparmela? Mahasiswa. Ih, kok parah kali kok ngomong gitu Pumparmela? Lah kan memang begitu. Emangnya setiap lulusan mahasiswa, setiap tahun katakanlah 1 juta mahasiswa, 1 juta kerja semua. Enggak. Dari mana kau tahu Pumparmela? Dari survei. Jadi aku bikin survei pribadi ya, ada sekitar 10 orang mahasiswa ya, ini bekas-bekas muridku ini biar tahu kalian training bahasa Inggris. Setiap yang kuliah biar tahu kalian, ini acak ini kutanya sama mereka. Dari 10 orang, rata-rata 3 orang bilang lagi nganggur. Kutanya sama orang itu, kalian kenapa nganggur? Keseringan ikut demo. Enggak, Pak, bukan sering ikut demo, Pak. Memang begitulah takdir kami, Pak, nganggur habis kuliah. Bukan itu, artinya ya lapangan pekerjaan makin lama makin sempit. Ya, jadi ini berita bagus ini karena apa? Ya, ternyata pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja ya membuka sebuah peluang magang nasional. Apa itu magang nasional? Magang nasional adalah magang atau praktek kerja yang diperuntukkan bagi tamatan S1 ya, mereka di training, mereka dilatih ya, sehingga mereka mendapatkan keterampilan atau mereka mendapatkan skill sehingga apa? Sehingga mereka siap untuk dipekerjakan. Lebih tepatnya siap untuk bekerja, baik itu BUMN ataupun swasta. Nah, tahun kemarin magang nasional yang sudah dicanangkan Kementerian Tenaga Kerja, pesertanya 100.000 orang. Ya, dan tahun ini 150.000 orang. Berita baik kan untuk calon pengangguran? Tapi hati-hati, ini berlaku bagi orang atau mahasiswa dengan lulusan yang mau bekerja keras. Tidak berlaku ya bagi mahasiswa yang kerjanya cuma demo. Apalagi setelah demo katanya dikasih duit sama polisi. Yang ngomongnya belepotan. Udah ngomongnya belepotan, dipilih pula jadi ketua BEM. Kalau itu yakin aku, iya kan? Itu nganggur 5 tahun itu setelah kuliah. Tamat kuliah nganggur 5 tahun. Setahun dapat kerja langsung nikah. Lupa berbakti sama orang tua. Nggak tahu diri namanya. Maunya kerja, ya kan? Ya kasih gajimu itu sama orang tua. Paling tidak minimal 3 tahun. Berbakti dulu. Kan begitu. Ini ndak. Nganggur 5 tahun, setahun kerja kawin. Tunggu Pumparmela. Ketua BEM mana yang kau bilang itu Pumparmela? Ada deh di negara anta beranta yang katanya kemarin demo dibayar polisi. Tahun yang lalu itu 100.000 peserta magang, dari tentunya pelamarnya mencapai hampir 400.000 Pak ya. Nah, jadi dari 100.000 peserta magang itu setelah 6 bulan 30% diantaranya itu langsung bekerja. Artinya apa? Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan. PR utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya program magang nasional, dan ini adalah sudah angkatan kedua. Tahun lalu sudah dilaksanakan tahun 2025. Nah, apa itu program magang nasional? Sekaligus saya terangkan kembali lagi. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah khususnya S1 itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan, kemudian mendapatkan penghasilan.
yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan, tergantung dari lokasi mereka bekerja, karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya. Nah, kemudian di tahun ini telah dibuka, nanti akan dijelaskan detail. Tahun lalu 100.000 lebih 2.000 peserta magang, dan tahun ini insya Allah akan dibuka 150.000 peserta magang. Nah, menariknya apa? Menariknya dari data Pak Menaker, di tahun yang lalu itu 100.000 peserta magang, dari tentunya pelamarnya mencapai hampir 400.000 ya. Nah, jadi dari 100.000 peserta magang itu setelah 6 bulan, 30% diantaranya itu langsung bekerja. Artinya apa? Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan. Itu. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan detail, ada tambahan juga profesi. Kemudian dari saudara-saudara kita penyandang difabel, disabilitas. Nanti untuk mekanismenya, detailnya bagaimana akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Menaker, sekaligus menceritakan, menjelaskan bagaimana program ini akan dibuka dan kapan waktu pendaftarannya. Kalau tidak salah insya Allah bulan Juli, dan nanti bulan Agustus sudah bisa magang. Kemudian tadi contoh ya, ada beberapa, satu mungkin yang menarik. Jadi ada yang bekerja di sini, itu gajinya sekitar, penghasilannya saat magang 5,5 juta rupiah. Kemudian kurang dari 2 minggu dia selesai magang, langsung diterima bekerja. Dan di gaji pertamanya itu naik menjadi hampir 7 juta tadi. Jadi mudah-mudahan program ini akan semakin besar, karena tahun lalu 100.000 dan tahun ini 150.000 langsung dirasakan oleh para alumni-alumni universitas, dan insya Allah semakin bermanfaat untuk kedepannya. Untuk detail teknis pendaftarannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Menaker. Terima kasih. Mas, bisa nggak kalau udah selesai magang, bisa nggak langsung jadi seskap gitu loh? Mana tahu Pung Parbila kepengen juga melamar. Nggak apa-apa kali di umur, nggak apa-apa kebanyakan umurku, yang penting aku bisa jadi seskap lah. Bercanda ya. Tepuk tangan dulu untuk pemerintah kita. Ya. Jadi ini program yang sangat bagus. Kalau aku katakan sih ini program yang sangat bagus ya. Tapi ingat ya anak-anak ya ingat ini, yang melamar kemarin itu 400 orang, yang diterima 300 orang, yang diterima 100 orang ya, yang langsung diterima bekerja 30%, artinya ada sekitar 30.000. Susut dari 400.000 ke 300.000, ke 30.000. Artinya apa? Kalian memang betul-betul harus bekerja keras menjadi alumni-alumni yang terbaik. Ingat itu, jangan nanti pas lagi pas lagi magang, waktu kalian kuliah kalian demo, magang pun demo kalian. Jangan pula pas lagi menjalani magang demo pula kalian. Makanya aku bilang ya, ini program bagus sekali ya. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya di perusahaan swasta, tapi ada juga BUMN. Ini kalau aku bilang ini keren ini. Ya, ini keren, sangat keren. Karena apa? Karena banyak orang ya, banyak lulusan-lulusan mahasiswa kepengen kerja ya, bukan cuma di BUMN tapi kerja di swasta ya. Tapi yang jadi masalah banyak kali calonnya. Betul, ku bilang sama kalian, di tempatku ya nggak perlu kusebutkan daerah mana, nggak perlu kusebutkan perusahaan mana, nggak perlu kusebutkan nama kontraktornya apa ya. Ada itu gara-gara pemuda setempat, ya kan, gara-gara orang-orang setempat ya, yang tadinya dia itu punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya skill, kalah sama orang yang punya kenalan. Karena apa? Yang punya kenalan ini masuk pakai duit 5 juta. 5 juta ada
bayangkan kalian, bayangkan kalian, orang nyari kerjanya biar dapat duit. Ini orang nyari kerja keluar duit. Lapet. Tapi inilah keseriusan pemerintah, ya. Keseriusan pemerintah, ya. Jangan kalian banding-bandingkan sama 19 juta lapangan kerja. Beda. Kalau 19 juta lapangan pekerjaan, ya, itu bukan hanya di sektor formal, informal juga. Wirausaha, ya, dalam bidang peternakan, dalam bidang pertanian, dalam bidang perkebunan, dalam bidang ekonomi kreatif lainnya. Begitu, makanya sekarang di Papua, di Kalimantan, Sumatera Selatan, ya, banyak sekarang, ya, orang-orang, anak-anak muda, ya, yang diberikan pekerjaan di bidang pertanian. Gajinya sudah sama kayak di perusahaan. Makanya aku bilang, jangan pernah kalian dengarkan omongan-omongan orang yang mengatakan, mana 19 juta pekerjaan? Mana 19 juta yang dijanjikan pemerintah? Semuanya berproses. Alhamdulillah tadi kita lihat bersama dan tadi kita juga mendengar testimoni, kemudian juga kesan dan pesan dari angkatan pertama magang. Total kita tetapkan 100.000 orang saat ini sudah diterima bekerja. Bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional, dan ini adalah sudah angkatan kedua. Angkatan keberapa? Angkatan kedua. Jadi jangan sampai lupa, ya, kalau kalian mau daftar, cari linknya, cari informasinya, dibuka nanti di bulan Juli. Om Parvela, kenapa kau nggak ikut? Aku nggak mau ikut. Karena apa? Nggak ada jaminan selesai magang jadi seskap. Kalau ada jaminan, ikut aku. Nah, jadi diharapkan magang nasional ini, ya, itu dicanangkan untuk mempersiapkan talenta-talenta muda menuju dunia kerja. Ingat ini ya, dunia kerja. Jadi yang nggak ada otaknya untuk buka usaha, masuk aja di sini. Kasar kali kok ngomongku. Maksudnya begini, kadang-kadang kan ada orang memang nggak mampu dan juga nggak minat buka usaha. Kan begitu, memang harus bekerja di perusahaan, ya, lewat sini. Itu maksudku. Aduh. Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Ketenagakerjaan, Iya, yang dirancang sebagai jembatan pembekalan praktis bagi para lulusan baru perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, untuk dapat meningkatkan kompetensi, dan untuk terus memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja profesional. Kami mengapresiasi antusiasme para peserta serta dukungan dunia usaha dan dunia industri dalam mensukseskan program ini. Hingga saat ini, lebih dari 102.000 peserta telah ditetapkan dan lebih dari 65.000 peserta telah menyelesaikan program dengan baik. Melalui program ini, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum kota atau kabupaten, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendapatkan pendampingan dari para mentor, serta mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program. Kedepan, kami akan terus memperkuat program pemagangan nasional ini dengan meningkatkan target peserta, memberikan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP secara gratis, memperluas sasaran peserta, serta memperkuat sistem informasi dan pengawasan program. Itu dia. Jadi tahu enggak kalian, ada beberapa poin yang menurut kesan menarik. Yang pertama, ya, ketika magang itu mendapatkan uang saku. Uang sakunya itu, ya, itu sekitar 3,5 sampai 5 juta, tergantung daerah masing-masing, ya. Ini luar biasa ini, biar tahu kalian, ya. Zaman kami dulu magang, biar tahu kalian, paling cuma dikasih uang makan. Uang makan 10.000 satu hari. 10.000 satu hari lah.
300.000. Tapi udah lumayan lah waktu itu ya kan. Tapi sekarang ya dapat 3.500.000 sampai 5 juta. Bayangkan kalian, dalam posisi magang kalian bulan ketiga udah bisa nikah kalian. Udah bisa kalian kalau kepengen nikah langsung nikah. 5 juta udah sama kayak kerja perusahaan kan. Setelah selesai magang, bayangkan kalian naik gajinya itu bisa 7 sampai 10 juta. Ya udahlah, begitu selesai magang, kerja langsung dapat 10 juta, langsung punya anak. Apa lagi? Jadi aku bilang sama kalian ya, aku sedikit membuka ya apa yang aku sudah kerjakan beberapa waktu kemarin kan. Jadi aku pernah ya, nggak perlu kusebutkan apa nama programnya, dari mana aku dapatkan bantuannya ya untuk anak-anak didikku. Jadi aku Parbela waktu itu ya buka program keterampilan kerja gitulah ya. Nah ya, dalam jangka waktu sekian bulan aku bikin mereka magang di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya apa? Ya, mereka sebagian besar itu diterima bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Keren! Nah, kalau misalnya ya di perusahaan tersebut tidak menerima mereka, ya, aku akan sodorkan bawa ke perusahaan lainnya untuk mereka bekerja di sana. Ini serius ini. Nah, ya, jadi ya ini memang pemerintah sedang menggalakkan, sedang mencanangkan bagaimana supaya menekan angka pengangguran. Ya, tapi kalau yang kulakukan kemarin itu bukan untuk S1, ya, itu untuk lulusan SMA sederajat. Ya, jadi bisa dikatakan ya mereka punya kemampuan waktu itu ya. Yang kami ajarkan itu adalah ilmu komputer ya, ilmu komputer dan juga bahasa Inggris. Nah, gini-gini jangan kalian tertipu dengan penampilan Opung Parbela. Begini-begini Opung Parbela ini bidangnya komputerisasi dan juga bahasa Inggris ini. Makanya ya, tapi memang menjadi YouTuber ini ya, ini cuma sampingan ini. Makanya biar tahu kalian, kalau pas lagi aku di kantor ya, ada yang datang contohnya mendaftar ya, langsung kaget dia, loh ini kayak yang di YouTube itu kan. Sampai ada yang diperhatikan caraku ngomong kan, begitu gigiku ini. Ya memang iya, kalau aku ya ke kantor ya, kalau aku di kantor nggak pernah aku pakai belangkon. Nggak pernah. Aku buka sedikit aja ya, apa bidang pekerjaanku ya, sedikit aja. Makanya aku bilang Opung Parbela ini, anak-anak YouTuber Nusantara ini nggak ada yang kaleng-kaleng ini lah. Nggak percaya kalian. Nah itu dia ya. Tapi itulah dia ya. Program pemerintah ini, kalau aku bilang ini bagus ini ya. Itu poin pertama ya, dapat uang saku. Nah setelah itu yang kedua, ini ini memberikan kesempatan juga kepada kaum difabel. Keren ini ya. Jadi siapapun bisa ternyata ya. Jadi walaupun ya saudara-saudara kita memiliki keterbatasan secara fisik ya, tapi mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Bayangkan di negara mana ya yang istilahnya memperhatikan kaum difabel. Banyak sekarang negara Eropa, negara-negara di Asia, termasuk Indonesia ya, sedang menggalakkan program-program seperti ini. Mereka terbatas secara fisik, tapi secara kemampuan ya, itu mereka nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan mudah-mudahan kita doakan nanti ya, mereka setelah bekerja ya bisa menabung, bisa beli emas, dan bisa melunasi. Dan nanti kalau misalnya sudah melunasi emas ya, buangnya beli apartemennya jangan disita. Kayak mengingatkan seseorang. Ada itu katanya peneliti ahli spirituality. Katanya peneliti S3. Bayar emas beli sanggup, membayar nggak sanggup. Bayangkan kalian, nggak sanggup. 520 juta utangnya sekarang. Kan begitu, ya kan? Makanya aku bilang, ini ada kesempatan ini. Gimana peneliti yang kusebutkan tadi, ada rencana mau ikut magang nasional?
Lumayan loh, dapat 10 juta gaji, ya. 10 juta gaji, ada emas yang kau kredit itu bisa kau lunasi 2 gram 1 hari, 1 bulan, 2 gram 1 bulan. Berapa gram itu semuanya? 223 gram kan? 223 gram berarti kira-kira berapa? 20 tahun bisa lunas. Bisa lunas itu 20 tahun. Ayo. Daripada nggak bisa terlunasi, mending kan lunas pelan-pelan kan begitu. Aduh, ya inilah ya kadang-kadang narasi-narasi jahat ya itu berseliweran di media sosial. Mana 19 juta pekerjaan? Mana 19 juta pekerjaan? Nuntut nomor 1. Tapi begitu dibuka ya lahan pertanian, dibilang jangan rusak lingkungan, jangan rusak lingkungan. Lapet sama kalian. Makanya gue bilang jangan pernah dengarkan narasi-narasi jahat. Dibuka peluang ya, apalagi di bidang pertanian. Sekarang gue bilang sama kalian, jangan bilang bidang pertanian itu adalah bidang kampungan. Enggak, Malaysia hancur karena tidak ada pertanian. Singapura hancur karena tidak ada pertanian. Indonesia bertahan karena apa? Karena sektor pertanian. Pemerintah sedang menyiapkan lahan, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Papua. Pemerintah sedang sibuk untuk membuka lahan seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya kita bisa swasembada pangan. Siapa yang mengerjakan? Ya ini dia, orang-orang yang butuh pekerjaan. Ya, daripada mengharapkan pekerjaan di perusahaan dengan kriteria tertentu, dengan tingkat pendidikan tertentu, lebih bagus ini. Ya kan gitu, pertanian, kerja di bidang pertanian. Dia kan bertani, dapat gaji antara 6 juta sampai 10 juta sebulan. Itu Amran Sulaiman bilang. Nah begitu mau diharap pertanian dibilangnya jangan rusak Papua. Pemerintah merusak lingkungan. Percaya kalian sama greenhouse green space apa sih? Enggak tahu lagu itu yayasan apa yang ada greennya itu. Lupa aku. Kan begitu, ya kan? Nah ini dia, banyak orang-orang yang menginginkan supaya Indonesia ini tidak bisa survive gitu. Nah, kalau lahan pekerjaan nggak dibuka, ya, lahan pertanian nggak dibuka, peternakan nggak dibuka, bagaimana caranya supaya 19 juta pekerjaan ini bisa direalisasikan? Susah kan? Inilah jahat-jahatnya orang ini. Suka kali generasi muda itu nganggur. Gak usah dengarkan kalian model Ferry Amsari, Saiful Mujani, Amin Rais, terus siapa lagi yang menarasi Isla Barawi, ya. Setelah itu Tio, ya, yang mengkritisi bagaimana usaha pemerintah untuk membangun bangsa ini, membangun Papua, membangun Kalimantan, membangun Sumatera, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Tapi contohnya kalau nggak dibuka, keluar mereka, mana pekerjaan itu? Mana? Dikasih jalan. Merusak lingkungan, lapek sama gini salah satu. Ya, jadi itu dia. Jangan terlalu percaya dengan narasi-narasi seperti itu. Pemerintah ya sedang menjalankan program yang terbaik untuk bangsa ini. Itu ya. Aku di sini tidak dalam rangka membela program wakil presiden yang pernah canangkan 19 juta pekerjaan, enggak. Tapi aku bilang sama kalian, ya, aku yakin begitu dibuka selebar-lebarnya itu, bukan hanya 19 juta pekerjaan, lebih daripada itu bisa tercipta lapangan pekerjaan. Ya, jadi itu dulu dari Pemparbela. Kita akan lihat ya tahun depan katanya tahun ini 150.000 ya peserta. Kita doakan yang terbaik supaya apa? Supaya jangan ada lagi pengangguran. Nah, aku lihatkan sama mahasiswa, ya jangan kebanyakan demo, nggak bisa ikut program magang nasional kalian nanti. Minta tolong dulu untuk Kemenaker, ya tandai dulu orang-orang yang demo itu. Jangan masukkan itu di program magang nasional. Enak kali muncungnya itu. Pemerintah diprotes-protes, pemerintah dihujat, pemerintah dijelek-jelekan, tapi ikut program magang nasional dia. Enak kali itu hidupnya itu. Dapat uang saku lagi. Biarlah udah kenyang mereka itu ya dapat uang nasi bungkus. Jangan dikasih uang saku orang-orang yang demo itu. Oke, itu dari Pemparbela. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara
Suara jujur kini bergema, bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.